Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memasuki pembahasan baru, yaitu tentang zat makanan dan sistem pencernaan makanan. Kali ini kita akan memulai dengan membahas zat makanan. Ya. Nah, zat makanan itu bahasannya cukup banyak. Yang pertama adalah fungsi dari makanan sebagai sumber energi, sebagai pembangun tubuh, untuk pertahanan terhadap penyakit dan pengatur proses-proses metabolisme dalam tubuh kita. Nah, sebagai sumber energi, maka makanan kita makan itu akan digunakan untuk menjalankan kegiatan metabolisme tubuh 70%-nya, sedangkan sisanya 30%-nya untuk kegiatan fisik, gitu ya. Nah, sedangkan untuk pembangun tubuh, maka zat makanan digunakan untuk berbagai hal, misalnya untuk memelihara jaringan dan perbaikan sel-sel yang rusak, kemudian untuk pertumbuhan, membentuk sel-sel yang baru, gitu ya. Begitu juga untuk pertahanan terhadap penyakit. Nah, untuk sistem pertahanan banyak sekali komponen yang terlibat di sana. Nah, itu memerlukan bahan baku ya, memerlukan energi untuk bekerja. Begitu juga pengaturan proses metabolisme, seluruh reaksi kimia dalam tubuh membutuhkan banyak energi, membutuhkan berbagai macam komponen yang sumbernya dari makanan. Nah, sebagai manusia, maka syarat-syarat makanan yang baik adalah bahwa makanan itu mengandung cukup kalori, kemudian mudah dicerna, kemudian juga cukup mengandung bahan-bahan yang dibutuhkan tubuh seperti vitamin, mineral, air, juga bersih atau higienis. Nah, ini adalah komposisi makanan yang harus terdapat dalam makanan kita. Nah, kita bagi dua secara kelompok besar, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien adalah makanan yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, sedangkan mikronutrien makanan yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit tapi harus ada dalam makanan kita. Nah, biasanya ini terdiri dari yang banyak dibutuhkan adalah makanan-makanan yang mengandung karbohidrat ya, mengandung karbohidrat. Biasanya ini orang menyebutnya makanan pokok untuk manusia, untuk orang-orang di dunia itu berbeda-beda. Ada yang makanan pokoknya gandum, ada yang makanan pokoknya beras, ada yang makanan pokoknya kentang atau jagung gitu ya. Ini biasanya bentuknya sereal gitu ya. Kemudian yang dibutuhkan juga dalam jumlah agak besar adalah mineral. Ini sebenarnya ya, mineral, vitamin yang terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, kemudian ada protein, biasanya nih ya sumber protein banyak dari hewani, juga dari tumbuh-tumbuhan sebagian seperti kacang-kacangan, dari hewani, misalnya dari hewan-hewan air, ikan, kemudian ternak ya, hewan-hewan ternak, ayam, sapi dan sebagainya, juga produk-produk turunannya seperti susu, keju dan lain-lain. Nah, yang diperlukan dalam jumlah tidak terlalu banyak adalah misalnya lemak gitu ya, lemak ya. Kita nggak butuh banyak-banyak lemak. Kemudian berbagai macam makanan tambahan seperti gula, garam dan sebagainya. Nah, kita lihat satu persatu karbohidrat. Karbohidrat itu disusun atau tersusun dari komponen-komponen karbon, hidrogen, oksigen. Biasanya kalau kita sebut karbohidrat, maka yang kita sebut adalah ini rantai panjang atau polimer. Polimer karbohidrat adalah polisakarida. Nah, di dalam sistem pencernaan polisakarida ini akan dipecah-pecah menjadi monomer-monomernya. Nah, monomernya polisakarida biasanya adalah glukosa ya, C6H2N CnH2NON. Kalau glukosa itu C6H12O6 gitu ya. Itu adalah monomernya karbohidrat. Nah, secara khusus fungsi karbohidrat dalam tubuh adalah sumber energi karena setiap gramnya bisa menghasilkan 4,1 kalori atau kilokalori ya. Kemudian dia juga membentuk senyawa organik, misalnya protein, bisa membentuk lemak, bisa membentuk protein dari C, H, dan O tadi ya. Kemudian menjaga keseimbangan asam basa, membentuk struktur sel, jaringan, dan organ. Dan ada beberapa karbohidrat yang punya fungsi khusus, misalnya selulosa untuk melancarkan penggunaan feses, ribosa adalah komponen penting dari asam nukleat, kemudian ada laktosa membantu penyerapan kalsium gitu ya, itu karbohidrat. Nah, kemudian
Di, polisakarida ini kemudian kalau kita pecah-pecah dia jadi komponen yang lebih sederhana, rantai panjangnya kemudian kita pecah-pecah menjadi rantai yang lebih pendek lebih pendek lebih pendek. Sehingga kemudian kita mengenal adanya karbohidrat sederhana, yang paling sederhana adalah, monosakarida. Ini monomernya ya, yang terdiri dari satu gugus gula, ya ada yang punya 6 atom karbon atau kita sebut dengan heksosa, ada yang punya 5 atom karbon yang kita sebut dengan pentosa. Nah, yang heksosa adalah glukosa, fruktosa, galaktosa, sedangkan yang pentosa adalah ribosa, silosa, arabinosa gitu ya. Sedangkan karbohidrat yang lebih kompleks lagi, yang rantainya lebih panjang lagi, kita menyebutnya oligosakarida, biasanya terdiri dari 2 sampai 10 monosakarida gitu ya. Kemudian ada disakarida yang terdiri dari 2 gula ya, misalnya sukrosa, laktosa, maltosa. Sukrosa itu, gabungan dari glukosa dan fruktosa, kemudian laktosa gabungan dari 2 mol glukosa kalau laktosa terdiri dari glukosa dan galaktosa, sedangkan maltosa terdiri dari 2 mol glukosa, yaitu, glukosa dan glukosa, jadi 2 glukosa dia. Ada triosa, kemudian ada polisakarida yang pendek yang panjang itu minimal isinya 10 gugus gula, yang kita kenal sehari-hari sebagai tepung, amilum, glikogen, pektin, selulosa, dan lain-lain ya. Nah, dari kelompok karbohidrat ini yang terkenal di sistem pencernaan adalah, serat atau fiber. Nah, serat atau polisakarida yang tidak bisa dicerna. Ini biasanya yang asalnya dari tumbuhan, tidak larut ada yang larut air, ada yang tidak larut air. Yang tidak larut air misalnya selulosa, hemiselulosa, lignin, mustilago, ini terdapat pada buncis, kapri, kacang polong ya, kulit kacang-kacangan yang kita makan. Kemudian yang larut air adalah pektin, kulit pada jeruk ya, atau, pada, tanaman gum gitu ya. Nah ini adalah, eee sumber, serat yang sehari-hari kita makan dalam bentuk sayuran atau buah-buahan. Nah, ini penting kita konsumsi. Kenapa penting? Karena dia dapat bertahan 24 jam di lambung. Sebenarnya lambung kita nggak bisa, mencernanya dengan baik ya, karena dia bentuknya masih serat-serat kasar gitu ya. Dan kita nggak punya dan manusia itu tidak punya enzim untuk mengelola selulosa. Kita nggak punya enzim selulase ya, tidak seperti pada hewan-hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan. Sehingga, tubuh kita agak kesulitan kalau mencerna atau mencerna si, serat ini, serat dari tumbuh-tumbuhan. Nah, sehingga bisa bertahan lebih lama di lambung, karena lambung itu berusaha menghaluskannya tapi nggak bisa juga gitu ya, tapi dia bertahan lama di lambung sehingga kita bisa kenyang lebih lama kalau makan banyak serat gitu ya. Akhirnya merangsang aktivitas usus halus untuk mengeluarkan feses secara teratur. Jadi ampasnya itu banyak, sisa makanan tuh banyak, karena kita nggak bisa, memanennya dalam bentuk monomer-monomer gitu ya. Jadi sehingga ampasnya banyak, kalau ampasnya banyak maka fesesnya juga banyak gitu ya. Sehingga kalau fesesnya banyak, usus besarnya cepat penuh. Kalau cepat penuh maka, pengeluaran feses itu lebih teratur, misalnya setiap hari, 1 hari 1 kali. Tidak ditimbun-timbun 2 3 hari sampai kemudian, usus besarnya penuh ya. Karena kalau makan banyak serat, usus besarnya jadi cepat penuh karena ampasnya banyak gitu ya. Dan serat ini juga melunakkan feses karena, selulosa atau serat ini menyerap banyak air. Eee, Padahal, salah satu fungsi dari, usus besar adalah absorpsi, yang diserap adalah kelebihan air dari sisa makanan. Nah, jadi kalau kita nggak banyak makan serat, maka makanan itu makin lama di usus besar makin diambil airnya, jadi makin padat. Tapi kalau kita banyak makan serat, maka serat itu menahan airnya dari si feses itu, sehingga fesesnya tidak terlalu padat, gitu ya. Dan kalau kita makan serat atau selulosa, dia rendah kalori karena kita tadi saya bilang tidak bisa memanennya jadi monomer gitu ya, sehingga baik untuk diet gitu ya. Jadi cuma kenyang aja, tapi kita nggak bisa ngambil, monomernya gitu ya. Kemudian karena tadi dia kasar dan kemudian, melewati usus halus, usus besar, maka dia ketika lewat seperti menyapu dinding-dinding usus gitu ya, sehingga kemudian kalau ada plak di dinding-dindingnya yang nempel gitu ya, maka itu bisa terbawa.
terbawa kemudian terbuang gitu ya. Jadi mengurangi bahaya kanker usus, mengurangi bahaya wasir gitu ya. Membantu mengikat zat karsinogen dan mengeluarkannya dari usus besar. Ini tadi ya kalau nggak sengaja kemudian di situ tersangkutlah bahan-bahan berbahaya, maka dia bisa dikeluarkan dari tubuh gitu ya. Maka kita penting mengkonsumsi selulosa atau serat bahkan ketika kita tidak mampu mencernanya. Nah, ketidakmampuan kita mencernanya itu membawa keuntungan bagi kita, gitu ya. Nah, efek lain dari kalau kita makan selulosa banyak itu ada gas yang dihasilkan tuh banyak ya, sehingga kemudian kembung lah gitu ya. Jadi ada gas, tapi kan gas ini biasanya juga akan keluar dengan sendirinya gitu ya. Jadi ada di usus besar ada gasnya banyak karena enzim-enzim yang dihasilkan oleh bakteri akan menguraikan selulosa menghasilkan gas. Jadi gasnya banyak. Nggak apa-apa lah gitu ya. Nah, jadi di dalam tubuh karbohidrat akan diubah menjadi monomernya. Misalnya monomernya adalah glukosa, kemudian ini akan diserap di usus halus, masuk ke dalam airan darah, nah beredar ke seluruh tubuh. Bila seluruh sel dan jaringan sudah mendapatkan glukosa ini dengan cukup, tapi masih lebih karena makannya banyak gitu ya, maka kelebihannya akan diubah dibantu oleh hormon insulin diubah menjadi glikogen dan disimpan di dalam hati gitu ya. Nah, kalau di hati udah penuh, jadi hati itu kan kayak gudang gitu ya. Nah, kalau di hati udah penuh, maka kelebihan karbohidratnya C, H, dan O-nya akan diubah menjadi lemak. Nah, kalau lemak itu tempat menimbunnya banyak ya, karena pasti mudah di bawah permukaan kulit. Nah, dan orangnya menjadi lebih gemuk akhirnya gitu ya. Kadar glukosa normal tubuh adalah 70 sampai 120 miligram per 100 ml darah. Bila kadarnya melebihi ini, maka orang dikatakan mengalami hiperglikemia. Kadar gulanya tinggi ya. Kalau misalnya di bawah 70, maka dia mengalami hipoglikemia, kebalikannya gitu ya. Ini penting untuk orang-orang yang sudah tua, maka dia harus cek kadar gula darahnya seberapa ya. Jadi kalau lebih dari 200, 250, bahkan ada yang 300, 400 itu orang sebut dia mengalami diabetes mellitus gitu ya. Tapi kalau di bawah 200 masih disebut hiperglikemia aja ya, kadar gula darahnya tinggi. Oke. Nah, ini adalah secara umum gambaran bagaimana karbohidrat itu akan dicerna dalam tubuh kita. Jadi, nanti ini akan dijelaskan kalau kita membahas sistem pencernaan makanan. Jadi sekarang saya skip dulu aja, gitu ya. Nah, zat makanan berikutnya adalah protein. Kalau protein ini disusun dari unsur-unsur C, H, O, N, kadang-kadang S atau P. Nah, jadi kalau N-nya wajib, kalau S atau P-nya itu kadang-kadang ada yang pakai S, ada yang pakai P, gitu ya. Nah, protein adalah polimer. Nah, polimer dari protein adalah polipeptida. Maka oleh tubuh dia akan dicerna, dipotong-potong rantai panjangnya menjadi rantai lebih pendek, lebih pendek, lebih pendek sampai menjadi monomernya. Monomernya polipeptida adalah monopeptida. Monopeptida adalah asam amino. Jadi monomernya protein adalah asam amino. Nah, protein punya fungsi yang lebih khusus dibandingkan dengan karbohidrat, tapi juga dia adalah sumber kalori, sumber energi karena setiap gramnya setara dengan setiap gram dari karbohidrat 4,1 kalori atau 4,1 kilokalori ya. Nah, tapi fungsi lainnya adalah dia untuk pertumbuhan, perbaikan, pemeliharaan struktur tubuh, pemeliharaan sel, jaringan organ. Nah, ini jadi penting banget ya, penting banget sih protein ini. Nah, kemudian mengatur metabolisme tubuh sama ya sama karbohidrat ya, jaga keseimbangan asam basa, sebagai buffer, ion penyangga dan biokatalisator. Ini senyawa yang bisa membantu proses percepatan reaksi kimia. Nah, ini biasanya dipegang peranannya oleh enzim ya. Mengatur kemampuan tubuh untuk mendeteksi benda asing yang masuk. Jadi untuk sistem pertahanan protein ini penting. Detoksifikasi, menetralkan racun itu juga penting. Mensintesis substansi penting dalam tubuh. Jadi substansi penting dalam tubuh itu komponen utamanya adalah protein. HB, enzim, antibodi, hormon. Nah, jadi penting banget protein ini. Nah, protein ini sumbernya ada sebagian besar di tumbuh-tumbuhan. Jadi ada protein nabati, protein hewani.
sorry, protein ini lebih banyak terdapat sumbernya dari hewani, maaf ya. Nah, jadi protein hewani sumbernya hampir seluruh hewani, makanan hewani itu pasti komponen utamanya adalah protein. Kalau tumbuh-tumbuhan agak susah nyari tumbuhan yang ada proteinnya, paling juga kacang-kacangan gitu ya. Nah, kemudian, tadi karena dia komponen, unsur unit terkecilnya adalah asam amino, maka kita kenal ada 2 kelompok asam amino, yaitu asam amino esensial dan asam amino non esensial. Yang esensial itu disebut asam amino yang penting, berarti kalau yang non nggak penting, ya penting juga sih. Apa artinya dia penting? Karena tubuh kita nggak bisa bikin sendiri. Sedangkan yang asam amino non esensial, tubuh kita bisa membuat sendiri. Kalau kita nggak bisa bikin sendiri, berarti kita bergantung pada makanan yang kita makan, sumbernya dari makanan yang kita makan, gitu ya. Ya, jadi ada 20 asam amino dalam tubuh kita, nanti dipelajari lebih lanjut di kelas 12 ya. Nah, yang esensial, ini yang non esensial. Yang esensial isoleucin, leucin, lisin, metionin, phenylalanine, histidin, treonin, triptofan, valin, arginin. Sebagian besar berakhiran in ya. Yang non esensial juga in gitu ya. Alanin, aspargin, asam aspartat, sistein, glisin, prolin, serin, tirosin, asam glutamat dan glutamin. Ini namanya mirip-mirip semua ya, tolong diingat-ingat. Ada arginin yang ada bintangnya di sini. Artinya bintang itu si arginin itu esensial pada bayi dan hewan-hewan yang sedang tumbuh. Tapi kalau pada orang dewasa, arginin sudah bisa dibuat sendiri oleh tubuh. Gitu ya, tidak esensial lagi, dia pindah ke non esensial gitu ya. Nah, itu asam-asam amino yang di dalam tubuh kita penting, harus ada gitu ya. Nah, protein akan dicerna dalam tubuh, kemudian diserap di usus halus dalam bentuk asam amino, kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh, kemudian menuju ke setiap sel dan jaringan. Nah, hati bertindak sebagai pengatur kadar asam amino di dalam darah. Kalau asam amino itu lebih-lebih, maka dirombak oleh hati. Nah, dirombak ini dikelompokkan jadi 2, ada yang CHO-nya, ada yang mengandung N-nya gitu ya. Yang mengandung N-nya kemudian diubah menjadi amonia, kemudian diubah lagi jadi amonium hidroksida. Nah, kemudian akan diubah menjadi urea. Karena kalau amonium hidroksida tuh, toksik ya, beracun. Maka kemudian harus sedikit diubah. Nah, oleh enzim-enzim tertentu, diantaranya oleh enzim arginase, diubah menjadi urea yang lebih tidak beracun. Kemudian akan dibuang melalui sistem ekskresi ke ginjal, gitu ya. Nah, senyawa yang tidak mengandung N maka akan diubah menjadi, bisa jadi karbohidrat, bisa jadi lemak gitu ya, karena CHO, bisa jadi apa aja gitu ya. Oke. Nah, ini juga proses apa namanya, pencernaan protein dalam tubuh kita. Nah, tapi nanti akan dibahas lebih lanjut di sistem pencernaan aja. Oke. Nah, orang yang kekurangan protein, maka ini efeknya lebih buruk dibanding dengan orang yang kekurangan karbohidrat gitu ya. Ada, marasmus, kemudian kwashiorkor, hongeroidem, atau busung lapar. Sebenarnya semuanya busung lapar, tapi kalau marasmus itu diderita oleh bayi yang, usianya sampai 2 tahun. Kalau kwashiorkor diderita oleh anak umur 2 sampai 3 tahun. Nah, kalau hongeroidem pada orang-orang di segala usia gitu ya. Jadi sama nih sebenarnya ya. Nah, biasanya kalau marasmus pada bayi itu kenapa dia bisa sampai menderita marasmus, kekurangan protein, biasanya, bila si orang tuanya, terlambat memberikan empasi. Empasi adalah makanan pendamping ASI. Jadi harusnya si bayi itu, selama 6 bulan pertama dia memang hanya mengkonsumsi ASI aja. Tapi kalau di atas 6 bulan, maka dia harus diperkenalkan dan ditambahkan makanan lain selain ASI. Kalau tidak ditambahkan lagi, maka dia bisa terancam menderita marasmus. Apa gejalanya? Apatis, dehidrasi, hatinya bengkak, pertumbuhan terhambat, lemak di bawah kulit, berkurang. Yang penting ini, pertumbuhan terhambat. Padahal dia sedang masa pertumbuhan. Jadi sangat berbahaya ya kalau kekurangan, protein di, masa bayi ya. Begitu juga kwashiorkor, ini usia 2 sampai 3 tahun, maka, dampaknya gejalanya sama juga dengan marasmus tadi gitu ya.
degenerasi hati, pertumbuhan terhambat, anemia, radang kulit, oedema pada kaki, perut, dan tangan. Oedema adalah penimbunan cairan. Jadi bisa cari kakinya kayak bengkak-bengkak, perutnya juga besar gitu ya, tangannya juga bengkak-bengkak. Nah, itu perut yang besar bukan karena kekenyangan, tapi ada timbunan cairan. Begitu juga kalau pada orang yang lebih dewasa lagi, wongeroidem atau busung lapar. Ini juga begitu, pertumbuhan terhambat, simpanan lemak di bawah kulit habis, menurunnya aktivitas saraf, psikomotor, edema. Nah, jadi macam-macam yang bisa diderita gitu ya. Nah, jadi bahaya ini kalau pertumbuhannya sudah terhambat gitu ya. Kemudian menyerang aktivitas saraf psikomotor gitu ya. Maka jangan sampai kekurangan protein, apalagi di masa balita gitu ya. Hmm. Lipid atau lemak. Nah, ini juga disusun dari CHO. Nah, dia kan mirip ya, CHO juga sih karbohidrat itu kan ya, cuma jumlah molekul CHO-nya pasti berbeda dengan karbohidrat, makanya dia jadi lemak gitu ya. Nah, dia adalah penghasil energi yang oke banget karena setiap gram lemak menghasilkan 9,3 kalori atau kilokalori ya. Jadi dia 2 kali lipat lebih dari kalori yang dihasilkan oleh karbohidrat dan protein. Nah, dia juga pelindung tubuh dari suhu rendah karena lemak ini akan disimpan di bawah kulit. Maka itu adalah penahan suhu dingin dari luar gitu ya. Jadi kalau di luar dingin banget tuh di tubuh kita udah hangat gitu ya, udah hangat karena lemaknya tebal gitu ya. Kemudian bahan penyusun membran sel, hormon, garam empedu, membran sel, fosfolipid. Nah, bilayer, pokoknya ada lipidnya. Hormon juga begitu, garam empedu juga ada lemaknya gitu ya. Kemudian membawa atau transport zat makanan yang esensial, dia juga bisa mengangkut juga, pelindung atau bantalan organ tubuh yang lunak, jadi kayak ginjal di sebelah luarnya ada lemaknya gitu ya. Eh, paru-paru di sebelah luarnya ada lemaknya. Nggak boleh tebel-tebel, tapi kalau tebel-tebel mengganggu aktivitas organ itu ya. Lemak juga pelarut vitamin A, D, E, dan K ya. Kemudian dia hidrofobik, namanya juga lemak ya, sukar larut dalam air, tapi dia mudah larut dalam pelarut bahan-bahan organik, misalnya alkohol, kloroform, ether, benzen gitu. Nah, lemak ada macam-macam, ada lemak sederhana, ada lemak campuran, ada derivat lemak. Lemak sederhana itu biasanya tersusun dari senyawa trigliserida. Nah, jadi dia terdiri dari 1 gugus gliserol dan 3 gugus asam lemak. Itu trigliserida. Nah, contohnya ada lilin, ada plastisin, ada minyak goreng, dan lain-lain. Kemudian ada lagi lemak campuran, berarti lipid bergabung dengan senyawa yang bukan lemak. Misalnya ada lipoprotein, jadi lipid sama protein, fosfolipid, ada glikolipid, ada fosfatidilkolin, dan lain-lain ya. Kemudian ada lemak turunan, derivat lemak, senyawa yang dihasilkan dari proses hidrolisis lemak. Contohnya ada kolesterol, kemudian asam lemak, sterol, dan gliserol. Ya. Nah, dari senyawa-senyawa tadi yang berbau-bau lemak itu kayaknya ada kolesterol yang kemudian sepertinya menyeramkan gitu ya, apalagi untuk orang-orang tua ya. Nah, apa itu kolesterol sebenarnya? Nah, ini adalah zat yang larut dalam lemak yang terdapat pada makanan hewani. Jadi semua makanan hewani ada lemaknya, yang ada lemaknya pasti ada kolesterolnya gitu ya. Nah, kolesterol ini sebenarnya dibuat oleh hampir seluruh bagian tubuh kita. Ada gunanya. Jadi tubuh manusia juga memproduksi kolesterol untuk kebutuhan si tubuh kita ini sendiri. Yaitu untuk apa? Untuk memecah lemak yang punya gugus alkohol, mensintesis asam empedu, bikin asam empedu, bikin asam kolat, dan garam-garam empedu yang lainnya. Jadi memang kolesterol ini dihasilkan oleh tubuh karena ada gunanya. Tapi kalau kita mengkonsumsi makanan hewani, berarti kita menambahkan kolesterol lagi dari luar dan kadang menjadi berlebih-lebihan. Nah, yang berlebih-lebihan ini nggak bagus gitu ya. Jadi kadar maksimum dalam darah adalah 260 miligram persen gitu ya. Nah, jadi kalau kelebihan dia bisa nempel-nempel di dinding pembuluh darah. Nah, akhirnya pembuluh darah jadi lebih sempit atau bahkan menyumbat aliran darah. Nah, itu yang berbahaya ya. Nah, jadi kalau orang-orang sudah lanjut, usianya udah tua gitu ya, maka harus membatasi makan makanan yang mengandung kolesterol, gitu ya.
Berdasarkan struktur kimianya ada macam-macam lemak, ada asam lemak jenuh, ada asam lemak tak jenuh. Nah, ini orang sering sebut nih ini lemak baik, lemak jahat gitu ya. Yang lemak baik itu asam lemak, tak jenuh gitu ya. Nah, asam lemak jenuh biasanya sumbernya dari hewani gitu ya. Nah, yang kemudian pada suhu kamar dia, eee eee, menjadi padat. Kalau di pasar kita beli daging, kita menyebutnya gajih, gajih putih. Itu kalau dipanaskan, maka dia bisa, encer, melunak gitu ya. Nah, cair gitu, gajih itu. Tapi kalau kita makan kemudian di mulut kita menjadi, tidak panas lagi, maka dia nempel di rongga mulut kita, gitu ya, itu gajih. Nah, itu kurang bagus dikonsumsi, tidak bagus dikonsumsi. Contoh lainnya adalah asam palmitat, asam laurat, asam stearat, dan mentega. Sedangkan asam lemak jenuh biasanya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ini kita nggak bisa bikin ya, kalau yang asam lemak jenuh itu kita bisa bikin, tubuh kita bisa buat. Nah, yang asam lemak tak jenuh tidak bisa bikin. Nah, asam lemak tak jenuh itu tidak mengandung kolesterol. Nah, bentuknya tetap cair ya, walaupun di suhu kamar. Ini dapat, diperoleh dari sumber tumbuh-tumbuhan, misalnya minyak jagung, minyak kedelai, biji kapas, biji matahari, gitu ya, minyak zaitun, kacang-kacangan, ya, atau senyawa kimianya adalah asam oleat, asam linoleat, asam linolenat, dan asam arakidonat. Nah, ini, apa namanya, karena tidak mengandung kolesterol, ini baik bagi tubuh ya, baik bagi tubuh sehingga kayak minyak zaitun itu, dianjurkan untuk dikonsumsi setiap hari, gitu ya, jadi sehat. Nah, ini juga akan dibahas nanti di sistem pencernaan. Jadi kalau lipid itu rantai panjangnya, maka rantai-rantai pendeknya adalah, asam lemak dan gliserol. Jadi hasil pencernaan lemak itu harus menjadi, asam lemak dan gliserol, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya bahan yang penting juga kita konsumsi adalah air. Nah, jadi, berat badan tubuh kita itu 55-70% itu terdiri dari air. Nah, kebutuhan harian air sekitar 2,5 liter setiap hari. Air ini penting karena dia bisa melarutkan makanan, bisa melarutkan vitamin, menjaga tekanan osmotik dalam cairan tubuh, mengangkut sistem metabolisme dan makanan dari dan ke jaringan tubuh, kemudian media berbagai reaksi kimia dalam tubuh, juga menjaga keseimbangan suhu tubuh. Nah, maka kebutuhan air ini harus terpenuhi. Lebih dari 2,5 liter nggak apa-apa, tapi jangan kurang gitu ya. Jadi kalau yang nggak terbiasa minumnya banyak, maka harus dibiasakan minumnya banyak. Paling juga kalau minumnya banyak, ke belakangnya sering, tapi itu nggak apa-apa dibandingkan dengan kemudian ginjalnya jadi cepat rusak kalau kurang minum, gitu ya. Nah, berikutnya yang dibutuhkan tubuh adalah vitamin. Nah, vitamin ini juga terkandung dalam makanan kita, beberapa bisa dibentuk dalam tubuh, tapi harus ada bahan bakunya dari makanan yang kita makan, misalnya vitamin A, vitamin D, gitu ya. Nah, vitamin ini harus ada karena dibutuhkan, penting dalam tubuh, walaupun sedikit, gitu ya. Nah, jadi fungsinya tidak bisa digantikan oleh zat makanan yang lain. Untuk apa emangnya? Membantu pertumbuhan, pembentukan sel, mempertahankan fungsi jaringan normal sebagai komponen koenzim penting pada proses metabolisme tubuh. Jadi enzim itu dia membantu kita apa namanya, melaksanakan reaksi kimia, perubahan kimiawi, yaitu enzim. Tapi enzim itu komponennya ada koenzim dan kofaktor. Koenzimnya si enzim ini biasanya adalah vitamin. Kofaktornya enzim adalah logam, mineral gitu ya. Maka kalau enzim tanpa vitamin, berarti dia nggak pakai koenzim, biasanya dia nggak bisa bekerja dengan maksimal. Maka vitamin penting banget gitu ya. Kalau enzim nggak bisa bekerja dengan maksimal, maka dia tidak bisa membantu perubahan reaksi kimia gitu. Padahal dalam seluruh tubuh kita, di dalam tubuh kita itu terjadi berbagai macam reaksi kimia gitu ya.
Kekurangan vitamin menyebabkan penyakit defisiensi atau disebut vitaminosis. Kita kelompokkan vitamin menjadi dua kelompok, yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin larut dalam air adalah B dan C, vitamin yang larut dalam lemak adalah A, D. Nah, kalau vitamin larut dalam air, maka tubuh kita nggak bisa menyimpan lama-lama, gitu ya. Maka kalau mengkonsumsi vitamin B atau C dalam jumlah banyak, itu tubuh mengambil secukupnya, sisanya dibuang lewat sistem ekskresi, gitu ya. Tapi kalau vitamin yang larut dalam lemak, maka kalau kita mengkonsumsi banyak, maka tubuh mengambil secukupnya, sisanya disimpan di lemak tubuh, gitu ya. Ini adek yang larut dalam lemak. Setiap kita membahas satu vitamin, nama vitamin itu biasanya dalam bentuk alfabet ya, A, B, C gitu ya. Nah, tapi dia punya nama lainnya. Nah, nama lainnya itu juga penting kita kenali gitu kan ya. Jadi kalau ada vitamin A, apa nama lainnya? Retinol atau antiselftalmia. Biasanya nama lainnya ini menunjukkan dia itu pentingnya untuk organ apa atau dia kalau kekurangan menyebabkan penyakit apa gitu ya. Jadi kalau vitamin A retinol berarti dia penting untuk kesehatan retina gitu ya, maka nama yang lainnya retinol. Nama lainnya lagi antiseroftalmia, berarti dia untuk mencegah penyakit seroftalmia. Nanti kita lihat apa itu penyakit seroftalmia gitu ya. Nah, si vitamin A ini kita sudah kenal, kita udah pernah belajar dari dulu ya, dari TK nih, TK, SD, SMP gitu ya. Nah, sumbernya dari sayur-sayuran, kemudian buah-buahan, terutama sayur dan buah yang berwarna kuning sampai merah ya, kuning, oranye, merah gitu ya. Atau terdapat juga pada, makanan hewani, susu, hati, daging gitu ya. Nah, fungsinya untuk kesehatan mata, kesehatan kulit, pertumbuhan tulang dan gigi gitu ya. Kalau kekurangan maka menyebabkan penyakit namanya seroftalmia. Terganggunya, kerja dari kelenjar air mata, sehingga produksi air mata berkurang, padahal air mata itu untuk membasahi bola mata. Nah, ini kan, sel-sel yang ada di bola mata itu semuanya sel hidup, maka dia harus selalu basah, gitu ya. Kalau dia nggak kering, maka dia nggak bisa kerja, gitu kan ya, sel-selnya mati, jadi nggak bisa kerja, gitu ya. Jadi kalau orang seroftalmia, maka dia juga bisa menderita rabun senja. Rabun senja itu kalau udah sore-sore gitu ya, udah redup-redup gitu, maka dia tidak bisa melihat dengan jelas seperti ayam. Maka rabun senja disebut juga rabun ayam, gitu ya. Karena untuk kesehatan kulit, maka kekurangan menyebabkan kulitnya kasar, juga bisa menimbulkan kelelahan, gitu ya. Nah, vitamin D nama lainnya ergosterol atau kalsiferol, berarti dia ada hubungannya dengan kalsium ya. Nah, ini adalah vitamin yang juga merangkap sebagai hormon. Nanti waktu kita bahas hormon ketemu lagi nih kalsiferol. Kalau sebagai vitamin dia namanya vitamin D, tapi kalau sebagai hormon sering disebut sebagai kalsiferol aja gitu ya. Sumbernya juga banyak dari hewani, susu, minyak ikan, kuning telur, ragi gitu ya. Nah, untuk apa? Dia untuk membantu penyerapan fosfor dan kalsium, maka dia penting untuk kesehatan tulang dan gigi ya. Nah, berarti kalau kekurangan vitamin D bisa menderita rahitis kalau pada anak-anak, osteomalasi, pada orang dewasa. Kita udah pernah bahas ini di sistem gerak ya. Vitamin E, tokoferol. Nama lainnya lagi adalah anti sterilitas, berarti dia anti, kemandulan, gitu ya. Sumbernya adalah biji-bijian yang baru tumbuh, kecambah, bisa biji kacang hijau, bisa biji kedelai, atau biji yang lain yang baru tumbuh, itu namanya kecambah. Susu, kuning telur, kacang-kacangan, tumbuhan hijau, biji gandum. Nih, susu, telur itu ada di mana-mana, ya, ada di mana-mana. Nah, maka kemudian kalau susu mahal, udah telur aja deh, telur itu makanan lengkap ya. Vitamin, mineral, itu ada, karbohidrat, proteinnya, lemaknya, ada semuanya deh itu ya. Jadi penting makan telur tuh. Setiap hari tuh kalau dalam masa pertumbuhan itu juga penting makan telur itu ya. Ya. Jadi dia murah tapi kandungan gizinya lengkap. Nah, selain itu ada kacang-kacangan, tumbuhan hijau, gandum, itu juga banyak mengandung vitamin E. Vitamin E berfungsi untuk membantu pembentukan eritrosit dan untuk fungsi-fungsi reproduksi, maka dia namanya anti sterilitas ya, anti kemandulan. Nah, kalau kekurangan bisa terjadi penimbunan lemak
pada otot, kemandulan, pecahnya eritrosit dengan mudah. Jadi membran eritrositnya itu mudah pecah gitu ya. Kemudian vitamin K nama lainnya filokinon atau anti hemorragia. Hemorragia adalah perdarahan, berarti dia mencegah perdarahan. Kalau kita ingat, dia itu penting banget pada proses pembekuan darah, gitu kan ya. Protrombin jadi trombin itu butuh vitamin K gitu ya. Jadi dia berperan untuk proses pembekuan darah gitu ya. Berarti kalau kekurangan vitamin K, darahnya sukar membeku gitu ya. Kemudian untuk protrombin, protrombin untuk membentuk protrombin dalam hati ya. Vitamin yang larut dalam air adalah B sama C. Vitamin B sama C kelihatannya cuma 2 vitamin doang ya, tapi vitamin B-nya sekomplek banyak banget gitu ya. Biasanya ada nomornya B1, B2 dan seterusnya walaupun tidak berurutan gitu ya. Vitamin B1 nama lainnya tiamin, anti beri-beri, anti neuritik. Berarti dia mencegah penyakit beri-beri, mencegah penyakit neuritik gitu ya. Nah, vitamin B ini sebagian besar adalah koenzim gitu ya. Jadi dia membantu kerjanya enzim gitu ya. Koenzim dalam metabolisme, kemudian untuk metabolisme karbohidrat, memelihara fungsi saraf, mempengaruhi absorpsi lemak di usus. Kalau kekurangan, beri-beri ya hilang nafsu makan, oedema. Nah, beri-beri itu ditandai biasanya dari kakinya bengkak-bengkak, ada penimbunan cairan di kaki gitu ya. Gangguan jantung, gangguan otot, mata lelah, neuritis ini gangguan saraf. Ini anti neuritik kan gitu ya. B2 riboflavin, laktoflavin, vitamin G. Nah, malah ini vitamin G loh B2 itu ya. Sumbernya hati, ginjal, jantung, otak, susu, telur, nah, mentega, sayuran lagi. Nah, fungsinya berhubungan dengan transmisi rangsang cahaya ke saraf mata, jaga nafsu makan, kemudian dia juga koenzim, pertumbuhan sel, memelihara kulit di sekitar mulut. Maka kalau kekurangan vitamin B2, maka ada luka-luka di sudut bibir. Orang suka menyebutnya sariawan, padahal bukan ya. Itu namanya kelosis. Radang kulit, dermatitis, radang kornea, keratitis, dan kataraks. Jadi hubungannya juga dengan kesehatan mata ya, B2 ya. B3 asam nikotinat, niacin atau antipelagra. Berarti dia mencegah penyakit pelagra. Sumbernya juga mirip-mirip ya, susu, hati, ikan, telur, sayuran. Ini untuk pertumbuhan sel bersama fosfat untuk koenzim, untuk oksidasi sel. Kekurangan menyebabkan penyakit pelagra atau namanya penyakit dengan gejala 3D. Dermatitis kulit ya, diare, demensia. Demensia itu kayak stres gitu ya. Kemudian juga insomnia kalau kekurangan B3. B5 nggak ada B4 ya. Asam pantotenat atau PABA, para amino asam benzoat. Sumbernya juga mirip-mirip sama yang tadi itu ya. Memelihara tingkat gula darah normal, kemudian komponen koenzim A untuk oksidasi sel mencegah timbulnya uban. Jadi kalau kekurangan B5, ubannya bisa cepat datang gitu ya. Jadi kekurangan bisa radang kulit, nafsu makan berkurang, kemudian insomnia juga. B6 piridoksin atau adernin. Biasanya kalau mual-mual itu, obat mual itu ada B6-nya, mencegah kontraksi otot perut gitu ya, mual-mual. Nah, fungsinya memelihara keseimbangan P dan K dalam sel, aktif membentuk antibodi dan koenzim untuk pergerakan peristaltik usus. Kalau kekurangan bisa radang kulit, anemia, konstipasi, dan sembelit. Sesuai WAB ya. B11 asam folat atau vitamin M. Sumbernya kacang-kacangan, daging, hati, pisang, jeruk, sayuran hijau gitu ya. Ini adalah sebagai koenzim untuk membentuk asam nukleat. Asam nukleat adalah komponen dasar untuk DNA dan RNA, kemudian untuk sintesis protein. Kekurangan bisa menyebabkan anemia, diare, dan penyakit namanya megaloblastosis. Ini eritrositnya membesar dan mudah pecah gitu ya. Juga kekurangan B11 bisa menyebabkan pertumbuhan terhambat. B12 cyanocobalamin, anti anemia perniciosa. Berarti dia mencegah penyakit anemia perniciosa. Kemudian fungsinya metabolisme sel, pertumbuhan jaringan, pembentukan eritrosit. Ini hampir sama dengan B11 ya. Kalau kekurangan juga megaloblastik anemia gitu ya. Ini anemia perniciosa itu nama lainnya adalah megaloblastik anemia
gitu ya. Jadi penyakit kalau gitu-gitu berarti pusing, lelah gitu ya. Juga bisa menyebabkan radang saraf. Vitamin H nggak ada nomornya B berapa ya. Vitamin H atau biotin faktor anti putih telur. Jadi dia menetralkan senyawa kimia yang nggak bagus yang ada di putih telur, itu vitamin H. Ini adalah, koenzim metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Kalau kekurangan vitamin H menyebabkan depresi, kurang nafsu makan, dan gangguan kulit. Yang terakhir adalah vitamin C, asam ascorbat. Jadi vitamin C itu senyawa aktifnya adalah asam ascorbat, hanya asam ascorbat. Jadi kalau ada yang asam-asam tapi bukan asam ascorbat, berarti dia tidak mengandung vitamin C, gitu ya. Nah, sumbernya dari buah-buahan emang yang kebanyakan ada asam-asam, tapi tidak selalu yang asam-asam itu mengandung vitamin C. Kadang makanan yang vitamin C-nya tinggi itu tidak asam. Buah-buahan misalnya yang vitamin C-nya lebih tinggi dari jeruk adalah, jambu biji. Jambu biji kan enggak asam, tapi dia vitamin C-nya tinggi banget, gitu ya. Nah, fungsinya banyak banget. Vitamin C ini penting dikonsumsi tiap hari kalau usianya udah seusia saya ya. Pembentukan sel, pembentukan selambut kolagen, maka orang sering sebut dia anti aging gitu ya, karena, kalau orang tua itu kolagennya berkurang. Nah, kalau dengan vitamin C maka, proses pembentukan kolagen itu dirangsang sehingga kolagennya cukup gitu ya. Sehingga dia mencegah penuaan dini gitu ya. Menjaga elastisitas kapiler darah, membentukkan trombosit, kemudian menjaga perekatan akar gigi pada gusi, jadi giginya tidak mudah goyah gitu ya. Koenzim berbagai reaksi kimia gitu ya. Berarti kalau kekurangan vitamin C bisa menyebabkan mudah perdarahan pada gusi, kemudian juga perdarahan pada di bagian bawah kulit gitu ya. Kemudian karies gigi, nah sariawan. Sariawan tuh sindrom skorbut. Asal kata skorbutnya dari askorbat kayaknya gini ya. Jadi penyakitnya namanya sindrom skorbut ya, sariawan yang kita sebut dengan sariawan tadi, itu. Nah, itu adalah vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Berikutnya adalah mineral, ini juga, adalah senyawa kimia, kadang, bukan senyawa tapi udah unsur-unsur kimia, substansi anorganik yang ditemukan dalam bentuk ion-ion. Fungsinya memelihara keseimbangan asam basa, keseimbangan ion dalam cairan tubuh, kofaktor aktivitas enzim. Jadi kalau vitamin itu koenzim, kalau mineral itu kofaktor. Biasanya yang jadi kofaktor adalah logam-logam ya. Nah, mineral juga komponen sel, komponen jaringan dan hormon. Kita bagi dua mineral, makroelemen dan mikroelemen. Makroelemen adalah unsur yang ditemukan tubuh dalam jumlah banyak, lebih dari 100 miligram. Nah, contohnya CHO gitu ya, KCa, PMG, Cl, S. Nah, itu dibutuhkan dalam jumlah banyak. Sedangkan yang mikroelemen itu dibutuhkan dalam jumlah sedikit, tapi harus ada. Mn, Zn, Cu, Cl, Co, Mo. Jadi hampir semua unsur kimiawi itu dibutuhkan tubuh. Ada yang tubuh dibutuhkannya banyak, ada yang dibutuhkannya tidak banyak. Nah, ini beberapa mineral yang kemudian kita lihat fungsinya bagi tubuh kita. Sebagai kita kelompok-kelompokkan ya, natrium sumbernya garam dapur, berarti dia ada, eee eee, Cl yang juga sumbernya garam dapur. Nah, NaCl. Nah, kemudian ada HCl gitu kan ya. Nah, kita lihat nih, natrium sumbernya garam dapur, memelihara keseimbangan cairan tubuh dan pH. Kita ingat di dalam membran sel ada pompa ion, yang dipompa adalah Na dan K. Nah, jadi Na ini juga penting di dalam membran sel, penting untuk transmisi impuls saraf, ya, untuk penghantaran impuls saraf, gitu ya. Nah, kalau kelebihan, nah ini ada kelebihan ya, kalau kelebihan, natrium, kelebihan garam, itu, bisa menimbulkan penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, kalau kekurangan gitu ya, bisa menimbulkan, gangguan pada jantung, pada ginjal, kelelahan dan kejang otot, nilai osmotik cairan tubuh turun, suhu tubuh meningkat. Nah, jadi agak bahaya juga ya, tapi sumbernya gampang, karena sumbernya garam dapur atau sumbernya MSG, monosodium glutamat, itu juga sumber natrium gitu ya. Kalium, Kak, kalium ya, jangan keliru dengan kalsium, ini kalium. Sumbernya susu, buah-buahan, padi-padian, daging, ikan, unggas, telur, sayuran. Nah, kalium ini kofaktor untuk membentuk karbohidrat dan protein.
membantu kontraksi otot, ya, membantu kontraksi otot, memelihara denyut jantung. Nah, penting ya, mengatur pelepasan insulin dalam pankreas, transmisi saraf, gitu ya. Kekurangan kalium menyebabkan kelemahan otot. Kelebihan menyebabkan kejang otot, maka nggak boleh kelebihan, nggak boleh kekurangan ya. Kekurangan juga menyebabkan pertumbuhan terhambat, denyut jantung tak teratur, gangguan pernafasan, gitu ya. Nah, ini penting nih 2 nih, pompa ion natrium kalium, ya kan? Nah, berikutnya ada kalsium. Kita tahu ya, kalsium, fosfor, sama satu lagi adalah fluor. Nah, kalsium, fosfor, fluor. Nah, itu untuk pertumbuhan tulang dan gigi, gitu ya. Jadi tolong digabung-gabung tadi yang punya fungsi yang kira-kira sama. Karena bisa jadi pertanyaannya digabung memang gitu ya. Berikut ini adalah senyawa kimia atau unsur atau mineral yang dibutuhkan untuk pertumbuhan gigi dan tulang. Nah, tidak disebutkan satu, tapi disebutkan ada lebih dari satu ya. Jadi ada kalsium, fosfor, sama fluor gitu ya. Nah, kalsium fosfor membentuk matriks tulang dan gigi, sama kan? Nah, membantu pembekuan darah dan kontraksi otot. Nah, ada untuk ke pembekuan darah ada butuh ion kalsium ya. Kontraksi otot juga butuh ion kalsium. Transmisi impuls, penghantaran impuls saraf. Begitu kalau fosfor ini mengatur keseimbangan asam basa, kontraksi otot juga, memacu metabolisme. Kalau kelebihan hiperkalsemia, ada kalsium tinggi dalam darah, biasanya akan dibuang bersama urin ya. Nah, atau ditumpuk-tumpuk di organ-organ tertentu, agak berbahaya juga nih kebanyakan kalsium ya. Kalau kekurangan giginya mudah rusak, kemudian tulangnya keropos, osteoporosis, rahitis ya pada anak-anak, kejang otot, hipokalsemia. Jadi nggak boleh kekurangan, nggak boleh kelebihan, gitu ya. Kalau kekurangan fosfor juga sama, tulang dan giginya rapuh, rahitis juga. Kelebihan pengikisan rahang-rahangnya jadi kecil gitu ya. Nah, Mg, ini fungsinya untuk respirasi seluler, nanti ketemu di kelas 12 ya, bagaimana peran Mg untuk respirasi seluler. Dia juga biokatalisator membantu kerja enzim, kemudian penting dalam kontraksi otot, penting di tulang, penting dalam eritrosit, gitu ya. Kalau kelebihan bisa menyebabkan diare dan gangguan fungsi saraf, kalau kekurangan gangguan ginjal, gangguan jantung, kontrol emosi dan mentalnya turun. Tuh. Nah, berikutnya klor. Nah, tadi temennya Na, sumbernya garam dapur. Nah, dia komponen utama untuk menyusun asam lambung HCl ya. Untuk keseimbangan cairan asam basa, cairan elektrolit dan ketekanan osmosis. Kelebihan tidak dilaporkan, nggak kenapa-napa kalau lebihan. Kekurangan rambutnya mudah rontok, giginya juga mudah copot ya. Kemudian ada gangguan pencernaan karena produksi HCl juga akan kacau ya. Kontraksi otot jadi abnormal. Es belerang ini adalah komponen untuk bikin protein, ya kan? Tiamin, biotin, asam amino nih ya, asam pantotenat, ini ya, vitamin B5 gitu ya. Aktivator enzim juga. Kelebihan tidak dilaporkan. Nah, kalau kekurangan mengganggu pertumbuhan karena dia komponen protein, protein untuk pertumbuhan. Besi, ini juga untuk respirasi seluler, juga dia adalah komponen dari hemoglobin. Kalau kelebihan besi, hati yang terserang ya, pembengkakan hati. Kalau kekurangan berarti kurang juga Hb-nya. Lesu, pusing, anemia, kurang eritrosit. Nah, gitu ya. Yodium, sumbernya juga garam dapur ini juga ya. Banyak di makanan yang asalnya dari laut. Membantu fungsi kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon tiroksid. Jadi hormon tiroksin itu komponennya adalah yodium. Kelebihan tidak dilaporkan, kekurangan bisa menyebabkan penyakit gondok. Atau pada orang dewasa ya, pada anak-anak bisa menyebabkan kretinisme, kerdil. Kerdil yang kemudian juga berakibat pada kemunduran fisik dan mental. Jadi IQ-nya juga rendah. Maka jangan sampai kekurangan yodium. Kan sumbernya gampang, garam gitu ya. Seng Zn membantu metabolisme
untuk pertumbuhan dan reproduksi. Nah, kelebihan juga tidak dilaporkan. Kalau kekurangan ZN, kecepatan pertumbuhan lambat, ketajaman terhadap rasa dan bau menurun. Ini yang terjadi pada orang-orang yang sekarang di era pandemi itu, COVID, orang yang COVID itu, biasanya anosmia, maka, kemampuan indera penciumannya dan pengecapnya kadang, berkurang, maka dia harus disuplai dengan suplemen yang mengandung ZN, gitu ya. Juga bisa menyebabkan anemia. Fluor yang tadi ya, sama temennya kalsium sama fosfor, dia menguatkan tulang dan gigi, berarti, kalau kekurangan giginya bisa rusak, kemudian, radang pada gusi periodontal atau osteoporosis. Kalau kelebihan bisa giginya coklat-coklat dan mengganggu, eee, penghantaran rangsang pada saraf. CU, tembaga, ini hubungannya juga dengan darah, pembentukan hemoglobin dan eritrosit, memelihara fungsi saraf untuk membuat hormon-hormon tertentu, gitu ya. Kalau kelebihan bisa pusing, lesu, sakit kepala, tapi kalau kekurangan anemia, gangguan saraf dan tulang, juga luka-luka di kulit. Nah, itulah tadi senyawa-senyawa atau bahan-bahan yang diperlukan dalam makanan kita. Nah, biasanya dalam laboratorium kita bisa menguji kadar, atau kandungan bahan makanan. Biasanya yang diuji cuma kandungan makanan pokok ya, karbohidrat, protein, lemak. Nah, biasanya untuk menguji apakah suatu makanan itu ada karbohidrat, protein, dan lemaknya, kita menggunakan regen atau senyawa kimia tertentu, gitu ya. Nah, biasa yang digunakan di laboratorium adalah, Lugol, bisa, yodium juga bisa, ini digunakan untuk menguji kandungan karbohidrat atau amilum. Jadi kalau ada bahan makanan ditetesin Lugol atau yodium, maka kalau dia mengandung karbohidrat, maka campuran tadi, makanan sama Lugol atau yodiumnya akan berwarna biru, ungu, atau hitam, gitu ya. Kemudian ada senyawa kimia yang lain, reagen yang lain adalah benedik, bisa dipakai, Ferlin A dan Ferlin B juga dipakai. Ini campur ya, Ferlin A dan Ferlin B. Jadi agak repot. Nah, kalau benedik ya benedik doang yang dipakai ya. Ini digunakan untuk menguji kandungan glukosa. Nah, jadi kalau ada bahan makanan mengandung glukosa, maka warnanya berubah menjadi hijau, kuning, merah bata, gitu ya. Jadi bertingkat-tingkat. Kalau hijau berarti gulanya dikit, gitu ya. Kuning agak banyak. Kalau merah bata tuh udah banyak banget, gitu ya. Nah, ini harus dipanaskan, ya, baru kemudian dia berubah warnanya. Nah, reagen yang lain adalah biuret atau milon, molis. Jadi ini ada senyawa yang berbeda ya. Biuret bisa, milon bisa, molis bisa untuk menguji protein. Tapi yang biasa, tersedia mudah di laboratorium adalah biuret untuk menguji kandungan protein. Kalau ada bahan makanan dikasih protein warnanya menjadi keungu-unguan gitu ya, ungu gitu ya, keunguan bahkan ungu transparan gitu ya, maka, bahan tersebut mengandung protein. Nah, untuk menguji lemak ini gampang, pakai kertas minyak gitu atau kertas buram ya. Jadi bahan makanan yang, mau kita uji itu tetes-teteskan sedikit aja di atas kertas tadi, kemudian kertasnya diangin-angin sampai dia kering, kalau kertasnya udah kering kemudian diterawang, ya diterawang. Nah, yang kertasnya berubah menjadi transparan itu bahan makanannya berarti mengandung lemak. Kalau udah kering tapi nggak transparan, berarti bahan makanannya tidak mengandung lemak. Nah, jadi caranya yang seperti itu sederhana dan biasa dikerjakan di laboratorium. Nah, hari ini materi kita sampai di sini dulu gitu ya. Nanti kita akan lanjutkan di bagian berikutnya. Nah, jadi saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.